Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Terima kasih bagi penonton setianya Bistory yang senantiasa mendukung channel ini agar terus berkembang dan menyiarkan nilai-nilai kebaikan Islam bagi semua umat di muka bumi ini. Hanya satu tujuan dari channel ini, yaitu menyiarkan kebaikan yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, walaupun hanya satu ayat saja. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk sukai setiap tontonannya, bagikan kepada semuanya agar saling memberi ilmu kepada orang lain, dan dukung channel ini terus berkembang dengan cara subscribe dan tidak skip setiap video yang ditayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki setiap manusia sebelum manusia itu lahir di muka bumi. Ketika kita masih berada di dalam janin seorang ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran kehidupan kita di dunia dan rezeki yang akan kita peroleh kelak ketika di dunia. Namun karena sifat manusia pelupa, semua gambaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tidak akan diingat ketika kita sudah lahir ke dunia dan melewati fase pertumbuhan. Semua rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan porsinya tidak serta-merta langsung turun begitu saja, namun harus dikejar dan dicari di penjuru muka bumi ini sebagai upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan rasa bersyukur di hati manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sifat manusia yang tidak akan pernah puas walaupun sudah diberikan kekayaan yang berlimpah. Sebagai manusia, kita pasti akan mengharapkan rezeki harta yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia membutuhkan harta sebagai bekal hidup di dunia dan memenuhi semua keinginan-keinginan, serta menghidupi semua keluarganya agar kebutuhan tercukupi. Segala upaya manusia dilakukan untuk mencari harta, salah satunya bekerja di kantoran, berdagang, memberikan layanan jasa, dan sebagainya. Semua usaha itu serta-merta dilakukan untuk mencari harta sebagai bekal hidupnya. Tapi terkadang ada sebagian orang yang selalu mengeluh. Dia merasa hidupnya senantiasa dilanda kesusahan. Telah bermacam usaha dirintis, namun terus berakhir dengan kegagalan. Hutang telah menumpuk, hidup makin susah. Rumah tangga selalu bertengkar karena masalah ekonomi. Hatinya pasti mulai bertanya-tanya, kenapa hidup saya selalu susah? Tidak adakah jalan keluar? Kenapa doa saya seolah-olah tidak ada jawaban? Kenapa Allah seolah-olah tidak menghiraukan doa dan kesusahan saya? Ada sebagian orang tidak tabah dengan kesusahan harta yang dialami dalam hidupnya, sehingga banyak pula yang akhirnya mengambil jalan pintas dengan banyak cara, seperti mencuri, korupsi, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan praktik-praktik dukun dan pesugihan. Hal ini dilakukan karena keputusasaan manusia dan sifat kurang sabar dalam mencari rezeki. Walaupun ketika dia bisa kaya dari cara buruk ini, pasti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala segala yang dia dapat dari keburukan sifatnya hanya sementara, kemudian akan mengalami kemelaratan kembali selamanya. Subhanallah. Sesungguhnya kesusahan harta yang kita alami merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan ke kita, agar manusia lebih bisa bertawakal dan lebih sering berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 186.
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Segala permasalahan harta yang kita alami di dunia sangatlah mudah diatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Beliaulah Zat yang Maha Kaya, pemilik harta di dunia. Cukuplah kita sebagai manusia tidak perlu risau akan harta apabila menyadari bahwa kita semua memiliki Tuhan yang Maha Kaya. Terkadang kita tidak menyadari dan lebih memilih jalan lain yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Hal itu sebagai wujud bahwa orang itu tidak memiliki iman yang kuat dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sangat mudah yang harus dilakukan seorang manusia agar rezekinya mengalir seperti air di sungai, seperti yang telah difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Manusia hanya perlu memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kaum muslimin yang beriman dan menyembah kepada Allah. Padahal jika dipikir-pikir, segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah sekali dilakukan. Bahkan bisa dibilang Allah tidak akan memberatkan manusia ketika dia berdoa dan memohon kepadanya. Harta adalah ilusi semata yang dapat memalingkan manusia sehingga melupakan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal cukuplah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usahamu mencari harta akan dipermudah dan dideraskan aliran harta datang kepadamu. Ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kepada manusia agar rezeki mereka mengalir deras seperti aliran sungai, yaitu dengan selalu menegakkan ajaran-ajaran Islam. Perintah sholat 5 waktu menjadi kunci utama untuk menegakkan tiang agama Islam agar terus kokoh dan berdiri tegak menopang keimanan kita untuk selalu menyembah kepada Tuhan pemilik alam semesta ini. Perintah bersedekah adalah wujud kita selalu bersyukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Seberapapun dalam wujud apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melancarkan rezeki orang yang suka bersedekah. Perintah berpuasa akan melembutkan hatimu untuk selalu bersyukur dan menyadarkanmu bahwa segala apa yang kita miliki sekarang adalah pemberian Allah dan wajib disyukuri. Perintah berdoa kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah SAW sebagai langkahmu untuk memohon ridho dan restu setiap langkahmu mencari rezeki agar dipermudah dan diberi kelancaran. Terakhir, perintah mencari rezeki ketika matahari terbit sampai terbenam ke seluruh penjuru sebagai upaya manusia menjemput rezeki yang telah Allah sediakan untuk manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebagai manusia kita tidak perlu risau dan bingung akan segala kesusahan harta yang kita hadapi saat ini. Kita hanya perlu melembutkan hati dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dan melancarkan rezeki umatnya yang selalu istiqomah menjalankan perintahnya seperti yang terfirman dalam surat Al-Fatir ayat 3.
فاذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Tanamkanlah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah difirmankan dalam surat tersebut, bahwa apa saja rahmat yang dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, tidak ada satupun kekuatan yang akan mencegahnya. Apabila keyakinan ini telah terpendam dalam diri, maka insya Allah hidup kita akan tenang. Kita pun jadi lebih yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pengabul segala doa. Oleh karena itu, cukuplah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan segala perintahnya supaya dibukakan pintu rezeki untuk kita dari segala penjuru yang dikehendakinya. Semoga apa yang disampaikan dalam tayangan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi bahan introspeksi diri kita sebagai manusia yang lalai. Tayangan ini senantiasa hanya menyiarkan kebaikan-kebaikan Islam walaupun hanya satu ayat saja, namun bisa bermanfaat bagi semua kaum muslimin di penjuru dunia. Terima kasih atas segala dukungan pemirsa semuanya yang telah mendukung channel ini terus berkembang. Spesial terima kasih untuk 1000 subscriber yang permisa berikan. Semoga channel ini semakin berkembang dan terus memberikan tontonan yang bermanfaat dan menghibur bagi kita semua. Selalu beri dukungan kepada channel ini dengan memberikan like, kemudian berkomentarlah yang membangun, dan jangan lupa share tayangan ini di segala media sosial Anda agar dapat bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.